Oke, selamat berjumpa kembali dengan sahabat-sahabat Roti Surgawi dimanapun saudara berada saat ini. Ya, hari-hari ini atau beberapa hari belakangan ini kita dihebohkan lagi dengan persoalan sepersepuluh yang kemudian dibanding-bandingkan dengan zakat yang diberikan oleh saudara-saudara kita Muslim. Tetapi saya tidak ingin membahas itu, hanya saya ingin membahas tentang sepersepuluh. Sepersepuluh memang di dalam Alkitab itu banyak dibicarakan, secara khusus di dalam Melayaki pasal 3 ayat yang ke-10. Tetapi saya mau katakan bahwa sepersepuluh bukanlah sesuatu yang harus dilakukan oleh orang percaya, karena sepersepuluh itu adalah diperuntukkan untuk bangsa Israel. Tetapi juga bahwa ketika kita memberikan sepersepuluh, maka konsep yang harus kita bangun di dalam hati dan pikiran kita saat kita memberi itu adalah bukan untuk mengembalikan apa yang menjadi hak Tuhan, tetapi kita memberikan itu sebagai rasa syukur kita, hormat kita atas segala berkat yang sudah kita terima dari Tuhan melalui segala usaha dan pekerjaan kita. Karena sepersepuluh itu hendaknya kita lakukan dengan hati kita yang mengasihi Tuhan, bukan karena dipaksa atau bukan juga karena terpaksa. Kenapa demikian? Karena ketika kita memberikan sepersepuluh dengan hati yang sadar bahwa kita memberi karena Tuhan terlebih dahulu sudah memberi kepada kita, maka pemberian itu kita lakukan bukan lagi dengan motivasi bahwa ketika kita memberi sepersepuluh, maka kita akan diberkati, maka kita akan dilipat gandakan segala hasil usaha dan pekerjaan kita. Tetapi sesungguhnya kita melakukan itu karena kita menghormati Allah yang sudah memberkati kita. Namun ada yang jauh lebih penting dari memberi sepersepuluh itu, yaitu di dalam surat Roma pasal yang ke-12 ayat yang ke-1 dikatakan di sana, "Karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati." Jadi sepersepuluh yang ditekankan di dalam perjanjian baru jauh lebih penting daripada sepersepuluh yang ditekankan di dalam perjanjian lama. Yang ditekankan di dalam perjanjian baru adalah memberi hidup. Hidup yang seperti apa yang harus diberikan kepada Tuhan? Yang pertama adalah hidup yang kudus. Hidup yang kudus. Apa itu hidup yang kudus? Kata kudus itu artinya terpisah dari. Terpisah dari apa? Terpisah dari nilai sistem kejahatan dunia ini. Yaitu hidup yang dikhususkan untuk Tuhan. Kemudian hidup itu dipersembahkan kepada Tuhan tanpa cacat dan celah. Oleh karena dosa, oleh karena kesalahan, oleh karena pelanggaran terhadap kebenaran atau perbuatan-perbuatan yang tidak sejalan dengan kebenaran, Tuhan katakan bahwa hidup yang kudus itulah yang harus dipersembahkan. Kemudian yang kedua, dan yang berkenan kepada Allah. Jadi hidup yang berkenan kepada Allah adalah sudah pasti hidup yang terpisah dari sistem dan nilai kehidupan dunia ini. Itu dikatakan adalah ibadahmu yang sejati. Jadi sepersepuluh
yang ditekankan oleh perjanjian yang baru itu adalah persembahan tubuh atau persembahan hidup. Jadi tidak lagi menekankan soal 1/10 dari penghasilan kita, tetapi yang bicara tentang kehidupan kita. Jadi bagaimana? Apakah kita masih boleh memberikan 1/10 kita dari penghasilan kita? Saya mau katakan bahwa boleh, tetapi jangan terpaksa. Jangan terpaksa untuk melakukannya. Kenapa? Karena ketika kita melakukannya dengan terpaksa, maka sebenarnya kita belum mempersembahkan kehidupan kita kepada Tuhan sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Sebab orang yang sudah mempersembahkan kehidupannya kepada Tuhan, dia tidak akan khawatir tentang apapun juga yang dia makan, apapun juga yang dia minum, apapun juga yang dia pakai. Karena dia tahu bahwa sumber dari kehidupannya adalah Tuhan itu sendiri. Sehingga dia memberi 1/10 dari hasil usaha dan pekerjaannya kepada Tuhan, karena dia tahu bahwa semua berkat yang dia terima dalam hidupnya adalah bersumber dari Tuhan. Sehingga dia memberi itu karena alasan yang pertama, hidupnya adalah milik Tuhan. Yang kedua, semua yang dia dapatkan dari usaha dan pekerjaannya adalah pemberian Tuhan. Yang ketiga adalah semua yang dia punya adalah untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Sehingga baik itu dia kelola untuk dirinya, untuk keluarganya, untuk mengembangkan usahanya, ataupun untuk memberi dukungan terhadap pekerjaan Tuhan. Semua dia lakukan untuk memuliakan Tuhan. Jadi lakukanlah sesuatu yang ingin saudara lakukan, bukan untuk supaya dilihat oleh orang bahwa oh kamu bisa capai ini, kamu bisa begini, kamu bisa begitu, kemudian kamu mendapatkan penghormatan dari manusia. Tetapi lakukan semua itu karena penghormatanmu kepada Allah, bukan karena terpaksa memberi. Karena sekali lagi saya katakan bahwa orang yang memberi 1/10 dengan kondisi hati yang dipaksa atau terpaksa memberi, tidak akan menerima apapun dari apa yang dia berikan. Tetapi orang yang memberi dengan hati yang sukacita dan hati yang sadar bahwa dia harus menghormati Tuhan dengan seluruh kehidupannya, dengan seluruh yang dia punya, itu akan mendatangkan berkat bagi hidupnya, bagi keluarganya, dan bagi segala usaha dan pekerjaannya. Terima kasih penjelasan yang sederhana dan singkat ini. Kiranya sahabat-sahabat roti surgawi yang menyimaknya diberkati dan dapat menjadi berkat bagi orang lain. Amin.